Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 21 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengetahui di mana saja letak pemberhentian bacaan kita ya. Nah, di dalam kita membaca Al-Quran, di situ terdapat tanda-tanda bacaan ya, tanda-tanda pemberhentian, agar tempat berhenti kita sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran Karim ya. Baik, di sini ada beberapa contoh tanda-tanda berhenti ya. Ya, kita lihat yang pertama di sini sebelah kanan ya. Yang ini huruf mim ya. Mim yang garisnya ya agak menyerong seperti ini ya. Ada yang garisnya lurus ya. Mim yang garisnya lurus. Nanti kita akan lihat di mana penempatannya ya. Ini biasa diletakkan di bagian atas ya. Baik, perhatikan di sini perintahnya adalah harus berhenti. Waqaf artinya berhenti ya. Harus waqaf atau harus berhenti ya, diharuskan ya. Harus berhenti di situ. Ya, seperti apa nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang kedua huruf ja. Ya, nanti ada tanda ja yang kecil nanti ya, tanda ja kecil ya, dia adalah juga merupakan tanda pemberhentian ya, boleh berhenti. Nah di sini ada keterangannya, boleh berhenti atau boleh terus ya, boleh waqaf atau berhenti, boleh terus ya, boleh dibaca terus ya. Kemudian yang kedua huruf qa dan la ya, ini huruf qaf, ini huruf la ya, dan bentuknya seperti ini, maka dibaca berhenti lebih diutamakan ya. Kalau terdapat tanda seperti ini, maka berhenti diutamakan. Lebih baik diberhentikan ya bacaan di situ, di tanda itu ya. Seperti apa nanti kita akan lihat ya. Yang kedua, bukan tempat wakaf utamakan terus. Tapi kalau nafas tidak cukup bisa juga berhenti ya. Bisa berhenti di tanda ini. Tapi nanti disambung dengan membaca satu kata atau dua kata sebelum tanda ini ya. Kita akan lihat contohnya ya, supaya tidak keliru ketika kita membaca ya. Kemudian ada tanda dua titik ya, ada seperti ini, ada tiga titik ya, seperti huruf tha atau huruf sya. Ini titik, ada dua titik ya tandanya. Apa maksudnya tanda seperti ini? Maka boleh berhenti atau waqaf di salah satu tanda tersebut ya. Boleh berhenti di tanda pertama atau tanda kedua ya. Seperti apa nanti kita akan lihat contohnya ya, insyaallah. Kemudian yang terakhir huruf shad dan huruf lam ya. Ini huruf shad, ini huruf lam ya. Bagaimana keterangannya? Dibaca terus lebih utama. Dibaca terus lebih utama ya. Sedangkan yang ini berhenti lebih utama ya. Kalau ini dibaca terus lebih utama. Tapi kalau nafas juga tidak cukup ya, bukan berarti kita tidak boleh berhenti ya. Boleh saja. Tapi nanti ada tekniknya ya. Ada teknik untuk bisa melanjutkan bacaan agar lebih baik lagi, atau boleh juga langsung disambung ya. Nanti kita akan lihat. Baik, di sini telah terdapat contohnya bagian bawah ya. Kita lihat, kita coba baca dengan melihat tanda-tanda berhenti. Yang pertama ada tanda mim ya, yang ini ya, diletakkan di bagian atas ini. Maka ini harus waqaf ya, perhatikan. Jadi perlu dihafal ya penggunaan atau penempatan tanda-tanda ini ya, sehingga ketika kita membaca maka kita telah tahu cara berhenti yang tepat ya. Oke, kita akan lihat bacaan pertama. Fatawalla anhum. Nah, berhenti di sini ya, harus berhenti atau harus waqaf ya. Fatawalla anhum. Ya. Perhatikan dulu tanda tasdid ya, harus ditekankan yang ini ya. Fatawalla anhum. Ya. Kemudian yauma yad'ud da'i, perhatikan,
huruf ya diayun dengan lembut sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma, yauma, yad'u. Perhatikan huruf dal berharokat sukun maka dibaca pantul ya. Yad'u. Kemudian huruf u langsung disambung masuk ke huruf dal yang berharokat tasdid ya. Alif dan lamnya tidak dibaca. Yad'udda, yad'udda'i ya. Langsung disambung ke sini ke huruf dal yang berharokat tasdid ya. Yauma yad'udda'i. Kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yad'udda'i ila. Ya, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Ila syai'in nukur. Ya. Ila syai'in ya. Kemudian huruf sya diayun sekali karena terdapat ya sukun di depannya. Lalu kemudian huruf in, harokat tanwin in langsung masuk ke huruf na ya. Lalu kemudian ditekan lalu ditahan ya. Langsung melebur ke huruf na yang berharokat tasdid ini. Syai'in nukur, syai'in nukur. Ya, seperti itu ya. Ditekan dan ditahan ya, 2 harokat. Syai'in, in langsung ke sini ya, melebur ke sini. In nukur. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kita lihat di sini ada tanda ja ya, yang seperti tadi. Tanda ja artinya boleh wakof, boleh terus ya, boleh berhenti, boleh terus ya. Yang ini huruf ja. Maka kita coba untuk baca. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Ya, baiknya kita berhenti ya. Bagi pemula agar nafas bisa diatur ya. Latihan untuk mengolah nafas agar tidak terseok-seok begitu ya, atau kesulitan di dalam membaca ya, sehingga kemudian ya ketika kita memutus bacaan itu di tempat yang salah. Maka baiknya kita berhenti saja agar nafas kita bisa kita atur ya, panjang dan pendeknya. Baik, kita mulai. Wa inna rabbaka. Perhatikan huruf na ditahan ya dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Wa inna rabbaka. Kemudian huruf ba ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Wa inna rabbaka. Kemudian huwa yahsyuruhum, huwa yahsyuruhum, huwa yahsyuruhum. Kemudian kita lanjut langsung ke sini ya. Innahu. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan ya karena terdapat tanda tasdid. Lalu huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik ya. Sedangkan ini harokat u biasa 1 harokat. Yang terbalik seperti ini dibaca 2 harokat ya. Innahu hakimun. Huruf ki dipanjangkan 2 harokat. Yang ini huruf ki, yang ini huruf k ya, harokat i dibaca ki. Di depannya terdapat ya sukun atau ya mati, maka dipanjangkan 2 harokat. Hakimun, hakimun ya, harus jelas ya. Hakimun. Kemudian alim. Kemudian huruf li dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf li terdapat ya sukun atau ya mati. Huruf ujungnya huruf mim disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung bacaan atau di ujung ayat ya. Innahu hakimun alim. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Huruf, kita lihat ada tanda berhenti di sini ya. Berhenti lebih diutamakan ya. Tanda ini qaf dan lam berhenti lebih diutamakan. Jadi seharusnya kita berhenti di sini ya. Lebih baik ya, lebih utama. Baik, kita lihat cara bacanya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Perhatikan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Huruf nun sukun bertemu dengan ya bertasdid. Maka huruf nunnya menghilang melebur ke huruf ya, lalu ditahan dan ditekan ya. Afaman yakhluqu.
Afaman yakhluqu. Perhatikan lagi ya. Afaman yakhluqu. Huruf ku ya. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam bertasdid, maka nunnya ini langsung melebur ke huruf lam ya. Langsung melebur ke huruf lam dan ditahan serta ditekan ya, melebur ke sini. Kamal ya, jadi bukan lagi kaman karena ini sudah menghilang, langsung melebur ke sini ya. Kamal la yakhluqu. Ini huruf kho ya. Kho berharokat sukun ya, bukan berharokat u ya, bukan ya. Perhatikan ini ada kekeliruan ya. Tapi ini sebenarnya harokat sukun ya. Harokat sukun, maka dibaca yakhluqu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Kaman la yakhluqu. Perhatikan lagi. Kaman la yakhluqu. Kaman la yakhluqu. Ya, kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf qaf karena dia berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita qalqalahkan, kita sukunkan. Dan apabila sukun huruf qaf, maka harus dibaca pantul atau qalqalah ya. Karena huruf qaf salah satu daripada huruf-huruf pantul atau disebut huruf qalqalah ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Kemudian kita lanjut. Afala tatadhakkarun. Perhatikan. Afala, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Afala ya, tadhakkarun. Perhatikan ya. Tadhakkarun. Afala tadhakkarun ya. Huruf kaf ditahan dan ditekan ya. Afala tadhakkarun. Kemudian huruf ru dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentiannya huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaannya. Afala tadhakkarun. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Nah, ini huruf lam ya. Diteruskan lebih kita lihat dulu contohnya tadi. Bukan tempat wakaf, utamakan terus ya. Bukan tempat wakaf, utamakan terus ya. Tapi kalau nafas tidak cukup, maka baiknya kita berhenti saja ya. Dan kita lanjut kembali. Kita lihat dulu cara bacanya. Illam, perhatikan. Illam ra'atahu. Perhatikan huruf la ketika bertemu dengan alif atau hamzah wasol yang di depannya terdapat mim sukun, maka huruf lam langsung ke mim ya, langsung disambung ke sini. Cara bacanya seperti itu ya. Ini adalah hamzah wasol atau hamzah penyambung yang langsung menyambung kedua kata ini ya. Illam langsung ke sini ya. Illam bukan lagi illa im, bukan lagi illa imro'atahu, karena di sini huruf alif hamzah wasolnya tidak memiliki harokat ya. Jadi huruf lam yang langsung ke huruf mim, langsung menyambung ke sini dan masuk ke sini ya. Illam ya, jadi bukan dibaca 2 harokat lagi ya, karena langsung ke huruf mim yang sukun. Illam ra'atahu. Illam ra'atahu. Illam ra'atahu. Jadi langsung seperti itu ya, setelah ditahan dan ditekan pada huruf lam, lalu kemudian masuk langsung ke huruf mim ya. Illam ra'atahu. Lalu huruf hu yang ini dipanjangkan 2 harokat ya. Illam ra'atahu qaddarna innaha ya. Qaddarna innaha. Nah, kita bisa berhenti di sini ya. Kita bisa berhenti di sini. Innaha. Kalau kita tidak cukup nafas ya. Qaddarna. Bisa berhenti di situ ya.
illa imra'atahu qaddarna. Bisa berhenti di situ ya jika nafas tidak cukup. Kemudian kita ulang kembali. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi kalau kita berhenti di sini, maka jangan hanya sekedar berhenti kemudian kita lanjut ya. Jangan seperti itu. Tapi kita boleh berhenti kemudian kita ulang lagi kata yang sebelumnya ya. Misalnya di sini ini tandanya huruf lam di sini ya. Maka kita kembali membaca ayat yang ini ya, ayat sebelum huruf lam. Kita ulang dari sini misalnya ya. Kita coba di sini dulu tadi praktekannya. Illam ra'atahu qaddarna. Nah, kita berhenti di sini ya. Lalu kemudian kita mau lanjut, maka kita sambung dari sini ya. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Perhatikan huruf dal ya, ditahan dan ditekan ya. Qaddarna. Huruf na dipanjangkan 5 harokat ya. Dipanjangkan 5 harokat karena memiliki tanda garis panjang 5 harokat. Ya, bisa difahami ya cara berhenti tadi. Qaddarna. Ya, kalau tidak cukup nafas ya, karena biasa kita memang pemula itu kadang nafas masih belum terlalu bisa diatur ya. Tapi kita perlu memiliki tekniknya ya, sehingga kemudian kita bisa berhenti di tempat-tempat yang tepat dan kemudian kita bisa lanjut dengan cara yang tepat juga ya. Misalnya di sini ya. Qaddarna innaha. Jadi ya, kita ulang kembali pada ayat yang ini ya. Kalau kita berhenti di sini. Kemudian innaha, ya huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif ya. Innaha laminal. Huruf na langsung masuk sambung ke huruf lam yang berharokat sukun ini. Laminal ghabirin. Huruf gha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Huruf ri dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf ri terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan ya. Innaha laminal ghabirin. Ya. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kemudian kita lihat lagi kata di sini. Nah, di sini ada tanda seperti tadi ya. Tanda boleh berhenti di salah satu tanda ini ya. Boleh berhenti di sini atau boleh berhenti di sini ya. Maka kita lihat yang pertama ya, kita berhenti di sini dulu ya. Dzalikal kitabu la raib. Ya, kalau kita berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini maka cara bacanya Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi di sini juga bisa berhenti ya. Artinya sama ya, tidak terlalu jauh perbedaan artinya. Ini memiliki arti yang pas untuk berhenti. Dan kalau kita berhenti juga di sini memiliki arti yang pas ya. Tidak ada yang dipotong dengan ayat yang tidak sesuai ya. Kalau kita berhenti di sini tadi seperti ini ya. Dzalikal kitabu la raib. Kalau kita berhenti di sini, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, perhatikan kita jelaskan dulu. Huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Dzalikal, huruf ka langsung disambung ke huruf lam yang berharokat sukun. Dzalikal kitabu, huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Dzalikal kitabu. Kemudian la raib. Kalau kita berhenti di sini ya, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif.
Kemudian huruf ro dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf ro terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentiannya. Kalau kita berhenti di sini, la raib, ya, maka cara melanjutkannya tinggal kita baca di sini. Fihi hudal lil muttaqin, ya. Kalau kita berhenti di sini tadi ya. Tapi kalau kita berhenti di sini, maka kita lanjut ya. La raiba fih, ya, huruf fi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf fi terdapat ya sukun atau ya mati. Kalau kita berhenti di sini, lalu kemudian kita lanjut tinggal baca di sini ya. Hudal lil muttaqin, ya. Tinggal kita lanjut baca dari sini. Kalau kita berhentinya di sini ya. Kalau kita berhentinya di sini, maka kita lanjut dengan kita membaca fihi hudal lil muttaqin, ya. Seperti itu ya. Kemudian huruf tanwin, perhatikan ketika bertemu dengan lam yang bertasdid, maka dia langsung melebur ke sini, lalu menghilang tanwinnya, langsung masuk ke huruf lam ya. Hudal, ya, bukan lagi hudan tapi hudal lil, ya. Hudal lil muttaqin. Huruf ta ditahan dan ditekan ya. Muttaqin. Huruf qi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf qi terdapat ya sukun atau ya mati ya sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Hudal lil muttaqin. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Watrukil bah, ya. Watrukil bahra rahwa. Perhatikan. Watruki. Huruf wa langsung ke huruf ta yang berharokat sukun ya. Ini namanya hamzah wasol. Tidak dibaca 2 harokat ya. Tapi huruf wa langsung ke sini, ke huruf ta yang berharokat sukun. Watruki. Watruki. Ya, ingat ya. Watrukil, huruf ki langsung disambung masuk ke huruf huruf lam yang berharokat sukun. Watrukil bahra. Watrukil bahra. Kemudian rahwa. Huruf tanwin wan berubah menjadi wa ya, karena kita berhenti di sini. Ya, jadi wan apabila kita berhenti atau wakof, maka yang tanwin berubah menjadi a ya. Rohwa, bukan lagi rohwan tapi rohwa ya, seperti itu teorinya ya. Kalau huruf tanwin berhenti di ujung bacaan, maka kita berubah tanwinnya menjadi a ya, atau menjadi fathah, bukan tanwin ya. Rohwa. Watrukil bahra rohwa. Kemudian innahum, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Innahum jundum. Huruf nun sukun bertemu dengan tanwin ya. Nun sukun bertemu tanwin harokat maka didengungkan dan disamarkan. Jundum ya. Jundum. Kemudian huruf mim lagi bertemu tanwin bertemu dengan mim ya. Bertemu dengan mim maka didengungkan, lalu kemudian dileburkan huruf tanwinnya atau tanda tanwinnya ke huruf mim ya, lalu berubah menjadi menyebut huruf mim. Contohnya innahum jundum ya, jadi jundum mughraqun. Jundum mughraqun ya. Huruf ku dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Kita ulang ya, perhatikan tanda ini ya. Tanda ini diteruskan lebih utama. Kalau yang qaf dan la tadi, maka diberhentikan lebih utama ya. Kalau ini dilanjutkan lebih utama. Tapi kalau tidak cukup nafas kita misalnya, maka lebih baik juga kita berhenti ya. Jangan sampai salah tempat pemberhentian atau nafas kita terpenggal-penggal ya. Contohnya watrukil rahwa innahum jundum mughraqun. Kalau kita lanjut
saja, kita baca sampai habis, maka cara bacanya kita ambil nafas sebanyak-banyaknya. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Ya, kita ambil nafas sepanjang-panjangnya, secukupnya, jangan juga terlalu lewat, jangan sampai kita kesulitan ya. Ya, kemudian kita bisa baca dengan perlahan-lahannya. Itu pun kalau kita sudah lancar. Kalau kita belum lancar, maka lebih baik juga kita berhenti di sini ya, agar tidak bacaan kita itu tidak terpenggal-penggal atau tidak kesulitan ya. Ya, sehingga kita berhenti juga di tempat yang benar ya. Ya, tidak terlarang untuk kita berhenti di sini ya, tidak terlarang kita berhenti di sini. Hanya lebih utama kalau kita terus. Tapi kalau kita berhenti di sini tidak ada yang melarang ya, karena mungkin nafas kita juga pendek ya. Maka kita bisa berhenti di sini. Ya. Dan bisa juga kita lanjut langsung, kita lanjut ke sini ya. Innahum jundum mughraqun ya, bisa seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini mengenal tanda-tanda berhenti ya. Semoga sahabat di rumah jika belum memahami ataupun belum menghafal betul, maka silakan mengulang kembali menghafal tanda-tanda tersebut, sehingga ketika bertemu dengan tanda seperti itu ketika membaca Al-Qur'an, maka akan lebih mudah untuk kita menentukan tempat berhenti bacaan kita ya, atau tempat wakaf. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesehatan dan kekuatan serta kelancaran untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.